Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat nabiyyina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Yang sama-sama kita ta'zimi, kita muliakan Ibu Direktur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak manajer, ibu-ibu manajer, singkatnya yang saya muliakan, saya ta'zimi, segenap keluarga besar PDAM Girmenang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi ini bersyukur kehadirat Allah bahwa kita dapat hadir kembali di rumah Allah Almiah ini dalam keadaan sehat walafiat. Teriring doa semoga kehadiran kita sekalian di majelis ini mendatangkan ridho dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap visi dan misi, hajat dan munajat dalam doa-doa kita hari ini di tempat ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa tercurah dan limpahkan semoga atas junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita hari ini bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan. Karena kita ini sudah masuk 10 yang pertama di bulan Sya'ban, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tentunya Rasulullah pun mempersiapkan persiapan-persiapan. Kalau beliau dikatakan Rasulullah yang paling sempurna puasanya, yang paling diterima ibadahnya, yang paling lengkap Lailatul Qadarnya, maka persiapan beliau adalah di bulan Sya'ban luar biasa. Maka lebih-lebih kita yang tidak sempurna puasanya, yang belum dapat Lailatul Qadarnya, yang belum sempurna apa-apanya, justru kita lebih-lebih disuruh untuk persiapan. Rasulullah SAW pun di dalam Al-Quran diberikan teguran oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Taubah Allah berfirman, "Law aradul khuruja la'addu lahu uddah walakin karihallahum bi'athahum fatabbatahum wa qila qudu ma'al qa'idin." Muhammad, seandainya orang-orang munafik itu betul-betul ingin berjuang, berperang, berjihad bersama di meja perang, niscaya sebelumnya mereka itu uddah, mereka melakukan persiapan-persiapan. Nah, artinya besok itu kita akan berperang, Bapak Ibu, berjuang. Kita tidak melawan orang Yahudi, kita tidak memerangi siapapun, kecuali yang kita perangi apa? Ya nafsu kita. Kenapa nafsu kita perangi? Karena setan pun sudah dibelenggu. Dan tidak ada setan di bulan Ramadan. Makanya setan itu habis-habisan sekarang godain kita. Kenapa? Karena dia mau cuti sebentar lagi. Iya. Ya, makanya setan pun protes, ya Allah, besok Ramadan saya sudah tidak berkutik, saya aja disalahin katanya. Dia yang tidak puasa setan kesalahan, dia yang mencuri setan disalahin. Itu doang milik pensiun angka uni. Ya, padahal setan sudah tidak bergerak lagi. Tapi kenapa kita masih kesetanan? Itulah setan yang sesungguhnya, setan manusia. Kita sekarang ganti peran setan. Kenapa? Karena kita tidak memeranginya. Rasulullah mengatakan raja'na ila jihadil asghar. Kita baru perang dari perang Badar, pulang dari perang Badar ila jihadil akbar. Kita akan balik lagi ke jihad yang paling besar. Apa itu jihadun nafsi? Memerangi diri kita sendiri, memerangi nafsu kita sendiri. Karena kalau setan tidak berkutik, maka yang digunakan oleh setan adalah nafsu kita. Ya, berarti kita hari ini menjadi setan-setan nafsu kalau kita tidak persiapkan. Maka seandainya kita serius mau perang besok, kata Allah, alhamdulillah mudah, persiapannya harus matang. Tetapi orang munafik ternyata mereka tidak bersiap-siap. Padahal mereka berjanji di depan Nabi mau jihad, mau berperang, mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi heran kalau mereka itu tidak bersiap-siap dan akhirnya tidak jadi ke medan perang. Walakin karihallahum, karena memang Allah membenci mereka. Nah, jangan sampai hari ini kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya kata Allah, "Fatabbatahum," maka Allah beratkan hatinya.
diberatkan hati kita untuk ibadah, mulai males-malesan, mulai kita abot ngapa-ngapain. Ya, kenapa? Karena Allah benci kita. Wa qila qudu ma'al qa'idin. Seolah-olah Allah kemudian mengatakan duduklah tenang, santai, jangan ngapa-ngapain. Maka hari ini jangan santai-santai. Justru Nabi SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, masya'nukum bi Sya'ban? Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang Sya'ban? Qala, Nabi mengatakan, dzalika syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas. Itulah bulan yang banyak manusia lalai di dalamnya. Nah, maka kita ini jangan masuk ke hadis Nabi yang lalai di bulan Sya'ban ini. Lalai karena apa? Dengan asumsi, kata ulama. Pertama, mereka disebut lalai karena asumsinya bulan Sya'ban untuk maksiat. Kenapa? Karena nanti katanya hiburan-hiburan, tempat-tempat kafe di bulan Ramadan itu pada tutup semua. Nah, ini wah bis-bisan nih. Ya, lawan temersi ini nanti kita tobat. Keren. Apalagi belum tentu Anda sampai ke Ramadan. Iya. Itu lalai namanya. Ya. Dengan asumsi itu tadi, sekarang kita perbanyak dosa, besok kita cuci dosa, ya, padahal apa? Belum tentu kita sampai. Ya, ngerti deh ya. Dengan asumsi lalai apa? Sekaranglah bulannya memperbaiki gizi, katanya. Dia makan aja penggemukan diri. Besok Ramadan warung-warung tutup semua, kurang kita makan. Hari ini makanlah sebanyak-banyaknya. Ya, itulah ya. Padahal bukan seperti itu persiapan Ramadan. Ada yang asumsinya hari inilah kita istirahat yang banyak, penggemukan semuanya. Ya. Agar apa? Agar nanti bisa fresh di Ramadan. Ya, ini bukan juga baik, tapi lalai. Maka hari ini jangan sampai kita masuk ke lalai dan masuk ke kebencian Allah. Maka jadikanlah Sya'ban bagian daripada Ramadan. Ya, karena arti Sya'ban itu sendiri, Bapak Ibu, apa arti Sya'ban? Sya'ban itu artinya syu'bun, artinya cabang. Ya. Cabang arti Sya'ban itu. Cabang dari mana? Cabang dari Ramadan. Ya, kalau disebut cabang itu apanya? Apanya? Bagian daripada pusatnya. Kalau ada cabang mesti ada pusatnya. Contohlah, sebutlah sate rembige. Nah, sate rembige buka cabang di Narmada, namanya cabang sate rembige. Menunya sama atau tidak? Isinya sama tidak? Kalau cabangnya buka soto ayam, sementara judulnya cabang sate rembige, itu tidak nyambung. Ya, seharusnya cabang dengan pusat itu sama. Ini bukan promosi sate ya. Ya. Artinya saya analogikan bahwa di mana ada cabang mesti sama dengan pusatnya. Ya, maka tidak disebut Ramadan kecuali cabangnya di Sya'ban. Maka kata ulama, Sya'ban itu harus rasa Ramadan hari ini. Ya. Apa isi Ramadan? Isi Ramadan adalah puasa. Maka hari ini mulailah perbanyak puasa sunat. Mana dasarnya? Hadis sahih riwayat Aisyah, Nabi mengatakan, ma ra'aitu nabi aktsara siyaman illa min Sya'ban. Aku tidak pernah lihat Nabi paling full sebulan penuh puasa sunnahnya kecuali di bulan Sya'ban. Berarti beliau puasa, Bapak Ibu, sebanyak-banyaknya. Itulah persiapan Sya'ban, karena isi Ramadan ada di Sya'ban. Kenapa latihannya puasa? Agar hikmah terbesarnya nanti puasa Ramadan kita tidak kaget lapar. Baru besok, baru pertama puasa langsung berot. Mencet gembik di luar puasa, tidak pernah lapar. Makanya besok ukurannya puasa tidur aja kerjaannya. Nawaitu somagoden, bangun-bangun Allahumma lakasumtu. Hebat puasanya sendiri. Iya. Dia sebut tidurnya orang puasa ibadah, kunin bejatun modalin. Iya. Ini kenapa? Karena kita fokus ke laparnya, tidak pernah latihan. Maka hikmah terbesarnya kita latihan lapar hari ini agar tidak terbebani dengan lapar besok.
Sehingga betapa banyak besok kita ini kehilangan ibadah dengan apa? Dengan menyalahkan puasa. Ya, kenapa sih tidak ke masjid? Masih lapar. Kenapa tidak kantor? Masih lapar. Kenapa telat? Puasa lapar. Tersangkanya puasa tuh. Ya, seharusnya lapar itu tidak menjadi halangan kita untuk lebih move on, lebih bergairah. Ya. Kalau kita katakan puasa menjadi halangan kita bekerja, apa artinya syariat puasa? Ya. Justru puasa itu untuk membuat kita semakin bergairah. Ini enggak. Lamaan kita ceramah di radio sedikit, ngamuk ini, sekarang ceramah Tuan Guti, jadi rasanya ngebambay, belum waktunya Pak. Itu sakitnya pas saking laparnya, ya, dengar kucing begarang, sakit gigi, ya, aku puasa nih kurang ajar memang. Ya. Anak main-main mau dimakan, kagak bukan apa itu lapar. Itu puasa aja lonjol. Puasa sekedar pindah jadwal ponjol. Ya. Tahu puasa aja lonjol. Ya itulah kita yang hanya fokus dengan laparnya, nggak fokus ke ibadahnya. Maka Rasulullah nyontohkan kita banyak orang puasa tidak dapat apa-apa kecuali haus dan lapar. Kenapa? Karena ya itulah puasanya hanya haus dan lapar saja. Nawaitu soma godin tidak sembahyang zuhur dan sembahyang asar ngasih Allahumma lakasumtu tarawih di tahajud. Mau tanya Lailatul Qadar, sampai kafir sudah malaikat. Ya, mintanya Lailatul Qadar, ini ketinggian mintanya Pak. Janganlah minta Lailatul Qadar, minta dan mau puasa di sehat. Kepegang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini bagian menjadi puasa sunnah sampai sekedar nisfu Sya'ban saja kan. Kalau setelah nisfu boleh enggak puasa? Boleh? Enggak boleh. Ya kenapa? Takut sudah sakit nanti puasa pas wajib enggak dikerjain. Kenapa? Mendahulukan sunnah ngajar wajib. Nah ini puasa lemah berot itu enggak boleh. Ya, artinya kalau udah nisfu Sya'ban udah stop aja. Nah, ambillah sekarang ini. Ya, sekarang tanggal berapa? 10. Nah, 15 Sya'ban itu tinggal 1 minggu ke depan. Maka ambillah sunnah Nabi mulai Senin, Kamis saja besok, maka kita sudah dimasukkan ke sunnah Nabi tidak lalai. Nah, itu. Ya, Bu ya. Insyaallah Senin ya. Nah, Senin. Kalau tidak siap Senin, ya Kamis saja sudah. Tidak siap juga, hanya tidak mau bagus-bagus. Ya Allah, mana-mana sekali ambil tafaulan. Ya. Sunnah Nabi SAW agar kita tidak termasuk lalai. Inilah pentingnya kita mengaji, agar saya ingatkan bagaimana hari ini persiapannya mempuasai Sya'ban sunnah. Khusus ibu-ibu kan. Ibu-ibu yang punya utang itu tahun lalu kata Nabi sekarang harus selesai. Walaupun lewat nisfu nggak apa-apa kalau ibu-ibu. Ya ada yang punya utang Bu, nah, segera selesai biar apa? Biar nggak double utang. Bagi bapak-bapak ada yang berutang? Ya nggak ada ya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian isi Ramadan. Ya. Isi Ramadan adalah yang paling utama setelah puasa apa? Menu Ramadan utama itu harus ada. Makanya setarnya itu sekarang. Jangan kita setarnya itu Ramadan, apalagi barang toa. Kita mau ngegas besok itu di bulan Ramadan itu udah barang toa, pokok nggak bisa sudah ngegas. Maka panasin dulu dia sekarang. Ya, apalagi motor tua ukuran apa, sudah paksa dia berubah dia. Ya, maka jangan dipaksa besok setarnya Ramadan. Kata Nabi sekarang setar. Ya, setar apa? Tadi puasa sunnah. Sekarang yang kedua, menu utama Ramadan itu adalah Al-Quran. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Enggak akan pernah bermakna Ramadan tanpa ada Al-Quran. Termasuk Ramadan kata ulama tidak akan pernah hebat kalau tidak ada Quran turun ke Ramadan.
Termasuk tidak ada 1000 bulan satu malam itu mengalahkan 1000 bulan kalau tidak malam itu ada Al-Quran. Ya, maka mulai sekarang Al-Quranlah bacaan kita. Ya, ibu-ibu, ya nanti balik dari sini ambil Quran di atas lemari yang udah jejelan itu, sudah bersihkan dia. Assalamualaikum. Ya, bacalah dia mulai. Ya, karena tidak matching, tidak nyambung kita ini puasa tapi tidak baca Quran. Ya, ulama Imam Syafi'i itu sehari Ramadan itu 6 kali khatam. Imam Maliki 5 kali, Imam Ahmad bin Hanbal 4-6 kali, Imam Abu Hanifah 5-7 kali. Kita berapa kali? Lain kali terus. Iya, iya, ya, amazing Mbak. Tapi janganlah kelas-kelas Imam Syafi'i yang mana-mana sekali hatam lah. Ya, tidak cukup sekali hatam. Yang mana-mana 30 dibagi 2 lah. Ya, 15 juz. Agar apa? Adalah bedanya kita kelasnya. Puasa kita ya diri dengan lain. Ya, tidak pernah baca Quran. Kita kan tidak paseh Ustaz, tidak usah paseh sudah. Sudah nunggu paseh kiamat duluan nanti. Tidak usah paseh-paseh. Yang sudah bisa apa baca-baca sudah. Alif lam mim muni. Ya, sah itu sudah. Atau ada yang baca alamat muni. Ya bakal jadi alamat alif lam mim. Iya, tak tahu Ustaz. Ya udah alamat pun mantap. Kata malaikat dua apa itu pahala apa pahala salah pahala naikkan. Iya memang hadisnya begitu. Tidak ada salahnya baca Quran. Sudah baca Yasin setil. Penting baca lah. Pahalanya 2 apa kata malaikat? 2 men 2 terus. Malah saya ngisi ibu-ibu di kala itu. Ya, tidak ada itu Al-Quran Tuhan Guru kecuali kulhu hatam. Ya, ada yang dapat. Kulhu itu sekali baca sepertiga, 3 kali kulhu sekali hatam. Tuh kan enak. Ya kulhu aja sudah baca, tapi jangan kulhu toh kulhu. Artinya mulai hari ini marilah kita bersahabat dengan Al-Quran. Ya, karena kalau tidak kita baca Al-Quran maka Ramadan kita tidak berkelas, sama sekali tidak berkelas. Ya, tidak usah nunggu fase, tidak usah tunggu banyaknya. Yang penting ikro saja, baca saja. Karena itulah harapan Allah terhadap umat Muhammad. Kalau pertanyaannya apakah Rasulullah membaca Al-Quran sementara mushaf itu belum ada. Mushaf ini kan dicetak baru setelah Khalifah Utsman bin Affan. Tapi idenya gagasannya sudah mulai dari Abu Bakar. Dicetak baru dibukukan kodifikasi itu sejak Khalifah Utsman bin Affan. Bagaimana Nabi membaca? Jangan salah, kata Jibril, aku mentadarus Nabi SAW, perbanyak wahyu di bulan suci Ramadan. Banyak turun tadarus, langsung Jibril yang mentadarus Nabi. Makanya sunnah tadarusan. Kenapa? Karena Nabi tadarusnya ke Jibril. Ya, tapi jangan semata-mata karena ingin tadarus didengar orang. Ya ibu-ibu, kemana bu? Mau tadarus di masjid tuh nih. Dibilang sama marbot, miknya rusak, burung wah jemaah. Nah, karena mik aja burung dia ngaji. Bapak Ibu yang terhormati Allah. Jadi syabankan bulan ini dengan Al-Quran. Yang ketiga, amalan yang utama di Ramadan itu adalah yakni qiyamul lailati, yakni menghidupkan malamnya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan wa ja'ala qiyamahu tatawwuan. Allah jadikan ibadah paling hebat dan dicintai adalah ibadah malam. Makanya ibadah yang paling dicintai itu mulai maghrib Allah sudah cinta. Kapan? Ketika Anda berbuka itu sudah paling dicintai Allah. Sampai cintanya Allah, kata Nabi, doa itu tidak ditolak sedikit pun ketika hambaku sedang berbuka. Maka malam kan? Malam, belum udah maghrib, ba'diyah, kemudian isya, tarawih, tahajud, ya, Lailatul Qadar,
itu akan diberikan kalau kita biasa bangun malam. Maka mulailah hari ini untuk kita qiyam. Ya enggak usah banyak-banyaklah tahajud, mana-mana 2 rakaat 1 witir, cukup sudah. Shalawat wassalamu alaik, bangun sudah di situ. Ya, bisa tahajud 2 rakaat. Ya, tapi sampai wala dolin aja, jangan berayat. Kalau kepanjangan kamat dia nanti. Ya. Artinya tahajud 2 rakaat 1 witir itu latihan mengqiyamkan malam. Karena kalau orang sudah biasa qiyam, nanti di Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia malam kemuliaan. Ya, dia tidak melihat tanda pun dia dapat. Kenapa? Karena dia yang penting qiyam, hidupkan malam itu dengan tarawih dan tahajud. Ini kita kan repot cari tandanya, lupa kalau kita tidak ibadah. Ya, dia lihat wah ini dah Lailatul Qadar, tangganya doang bulan tarawih ini tahajud. Iya, wah Lailatul Qadar pun bulan tidak terlalu terang. Ya, dan pohon jambu saya menunduk daunnya. Mau Lailatul Qadar. Berarti tarawih ini tahajud ini milih Lailatul Qadar coba. Ya, yang Lailatul Qadar itu yang qiyam lain. Dia bisa tarawih itu sudah qiyam, tahajud itu qiyam, witir itu qiyam. Itulah syaratnya malam. Karena tidak mungkin Lailatul Qadar itu terjadi siang. Ada orang dapat Lailatul Qadar siang. Saya Tuan Guru mimpi jam 2 kelima. Mimpi apa Lailatul Qadar? Apakah saya dapat? Tidak, saya sedang tidur itu. Lailatul Qadar, maka qiyamkan dia, karena amalan paling hebat besok itu adalah amalan malam. Kemudian amalan kita yang dianjurkan oleh Nabi SAW, nah yang paling penting antakfu, yakni saling memaafkan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tidak pantas masuk bulan suci kalau kita belum membersihkan dosa-dosa antar sesama kita. Sampai bahasa Nabi, man mata, siapa yang mati ukurannya ketemu Ramadan walam yughfar lahu, dan dia tidak mendapat ampun maaf ridhonya sesamanya, maka dia mati pun bulan Ramadan langsung masuk neraka. Maka tidak ada pilihan, maafkanlah ibu-ibu ya. Maaf nggih? Maaf nggih? Kesekarang berengge. Ya. Maka kita harus saling ampun maaf. Kalaupun bapak punya musuh, ibu punya musuh, ngecuplah dulu, besok lanjutin setelah Ramadan ini. Ya, sekarang jangan musuhan dulu. Senyum aja tebar pesona hari ini. Ya, ada ayam, senyumin ayam. Ada kambing, senyum ke kambing. Pokok saya dari dewa ke mos dewa tuh. Ya. Ya, kenapa hari ini kita harus bersih-bersih? Tidak ada musuh, tidak ada dusta di antara kita. Barulah kita masuk ke Ramadan. Pak Ustaz, saya sudah minta maaf tapi dia nyebang-nyebang aja. Kadang kita lewat sini, dia lewat sana. Bukan urusan Anda, tapi sudah dia urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita, mari kita berbaik-baik. Yang dia tidak mau baik, ya dia yang nanggung dosanya. Nah itu. Maka hari ini tidak ada lawan kecuali kawan. Hari ini tidak ada musuh kecuali dia adalah teman kita untuk kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang terakhir Bapak Ibu, pesan Sya'ban kepada kita, isi Sya'ban ini dengan nilai Ramadan, yakni memperbanyak sedekah. Kenapa? Karena amalan yang paling dicintai juga oleh Nabi SAW adalah bersedekah, bil khusus besok Ramadan. Satu yang kita beri orang memberi makan puasa, itu sama pahalanya dengan kita dapat pahalanya dia. Kalau kita puasa satu, dia punya puasa satu, kita dapat pahalanya dia puasa. Dan satu puasa, satu wajib besok di Ramadan, itu nilainya tidak 1 ibu, tapi 70. Ya, kita puasa sehari nilainya 70 kali puasa. Ya, kalau kita puasa sehari 70, saya punya 70, saya kasih nasi bungkus lah ukurannya 10 ke masjid untuk berbuka. Maka 10 itu dimakan 10 orang. Satu orang punya 70 pahala puasa. Maka semuanya dapat saya 10 kali 7, 700. Plus yang saya sendiri punya 70. Sehari saya dapat nilai puasa. Plus sedekah saya 770 puasa. Kalikan 30 hari. Berapa jumlahnya?
Belum lagi kita sholat, sekali sholat wajib nilainya 70. Berarti kali 5 dalam sehari. Sholat kita sehari 350 kali. Kali ke 30 hari Ramadan, itu sudah berapa total kebaikan kita dapat sholat. Maka hari ini harus menjadi latihan terpenting kita. Kurangi maksiat, kurangi dunianya, maka kejarlah akhiratnya sebagai pembiasaan, sebagai istiqomah kita, agar nanti Ramadan betul-betul kita panen. Panen apa? Panen kebaikan. Kalau Ramadan ini kita tidak panen, maka sulit, harapan besar kita akan ketemu lagi. Karena ada jaminan kita ketemu lagi kan? Siapa yang jamin dirinya ketemu lagi? Bapak Ibu angkat tangan, saya lihat rupanya sampai besok sini diumumkan di Nadimah. Ya kita tak tahu. Ya, maka jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir, karena saya tidak tahu saya ketemu lagi. Ya. Jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir dan terbaik, karena bisa jadi kita tidak ketemu lagi pada yang akan datang. Maka mulailah setar hari ini kebaikan kita, jangan ditunda-tunda sebagai persiapan menjemput Ramadan yang mulia. Karena tidak disebut bulan suci kecuali yang masuk adalah orang-orang yang suci. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, memanjangkan umur kita, dan kita semua mendapat berkah nanti di bulan Ramadan. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.